Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan dan kita gunakan waktu kita yang baik dalam bulan yang mulia ini. Bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Kita gunakan untuk membaca, menelaah kitab yang paling mulia di muka bumi, yaitu kitab Al-Quran. Yang kitab Al-Quran ini berasal dari yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibawa kalamullah, firman Allah ini oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Diwahyukan atau dibisikkanlah Al-Quran ini kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai waktu kita untuk membaca kitab yang mulia ini. Hari ini saya bacakan sebagian ayat-ayat yang terdapat dalam surat ke-32 sesudah surat 31 kemarin, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna aftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirim min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
Ya, sampai ayat 22 ini saja. Kita bicarakan ayat ini, kita bahas ayat ini secara maraton. Jadi saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua ini bisa berada di muka bumi ini dan dalam keadaan baik-baik saja saat ini, entah di luar sana. Kita semua masih dalam keadaan baik-baik di negara kita yang kita cintai ini. Agar supaya negara ini tetap aman, tentram dan damai, maka yang pertama harus kita lakukan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan dan apa yang Allah larang kita hentikan. Semampu kita masing-masing. Ya, itu. Yang kedua, kita selalu berbuat baik, beramal soleh kalau istilah Al-Quran, berbuat kebajikan kalau istilah orang Buddha. Tapi orang beriman beramal soleh, beramal kebaikan kepada siapapun, apalagi kepada sesama muslim. Jangan seperti orang-orang di luar sana, jangan seperti Donald Bebek atau Donald Trump atau seperti Benyamin Netanyahu. Dua manusia yang paling bejat di muka bumi ini, laknatullahi alaihim wa laknatullahi alaihim ajmain. Ya saudara sekalian, mari kita semua ya beriman kepada Allah, kemudian bersyukur, beriman dan bersyukur. Kalau itu kita laksanakan, kita jalani, kata Allah, Allah berjanji tidak akan mengenai kalian apa yang akan membuat kalian menderita. Tuh, masih ingat ayatnya enggak? Masih ingat ayatnya apa enggak? Siapa yang ingat ayatnya? Coba. Ada beberapa ayat, ada banyak ayat, tapi ini yang paling tepat. Ini bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, kenapa tadi saya bilang alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dalam keadaan baik-baik saja, masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan bisa berpuasa, ya, bisa menunaikan perintah Allah, menunaikan ibadah puasa, masih bisa sholat tarawih, masih bisa baca Al-Quran. Mulutnya masih fasih, tidak pelo, pilat. Naudzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai kita pilat, pelo, gejala stroke itu, jangan sampai. Ya. Nah, kita lihat surat An-Nisa yang tadi disebut saudara kita ini di ayat 147. Ya, betul ya. 147. Ini ayatnya saja. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Nih Pak, Bu, ya. Sebelum ayat ini Allah bicara tentang apa sih? Tentang orang munafik. Orang munafik itu orang berbicara di depan baik, di belakang enggak baik. Kayak Donald Trump itu. Bilang sama Prabowo nanti begini ya, jika perjanjian dagang gini ya. Dah, nah kita masuk di Board of Peace. Badan Perdamaian Dunia katanya. Badan untuk Perdamaian Palestina dan Israel. Ya, masuklah ke sana. Tahu-tahu Prabowo yang dipanggil ke sana hanya disuruh pegang piagam perjanjian atau piagam apa, BOP itu, disuruh megang foto, sudah bangga banget. Ya, padahal isinya itu menyusahkan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Itu orang munafik kayak Donald Trump itu. Bicara di depan baik, di belakang menusuk. Lagi rundingan itu perdamaian, bagaimana supaya peperangan Timur Tengah ini tidak terjadi, ya, bicaralah mereka para diplomat. Lagi bicara, sudah berlangsung 4 hari, sudah hampir mencapai kata sepakat. Tiba-tiba dibom itu Iran itu oleh Israel dan Amerika. Loh, coba toh. Jadi di depan dengan di belakang lain itu orang munafik. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan menjadi orang yang munafik. Di depan baik, di belakang nusuk. Di depan bicara baik-baik, di belakang bicarakan kita tidak baik. Itu munafik.
Jangan ada pada kita. Kalau kemarin-kemarin ada, sekarang dibuang. Ya, semuanya ini termasuk yang ngomong juga diperingati dengan omongan ini. Ini Allah bicara mulai dari 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ini kata Allah ini. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu, orang munafik adalah orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim tapi tidak sholat, tapi tidak mematuhi aturan Islam, tapi mengingkari ajaran Islam, tapi mencela Islam. Orang Islam tapi mencela Islam, orang Islam tapi memusuhi Islam. Itu orang munafik itu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fiddarkil asfal, di paling bawah dari yang paling bawah. Fiddarki, di tingkatan al asfal yang paling bawah. Taruh kayu dulu kan naik tangga ya, tangga. Di tingkatan yang paling bawah minan nar, dari neraka. Jadi orang munafik ya, walaupun dia sholat kata Nabi, ada orang munafik dia sholat, dia haji, dia umroh, dia puasa, tapi masuk neraka. Ini Nabi Muhammad SAW bilang begitu loh. Wa in sholla wa in sodako, wa in sholla wa in soma. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa Ramadan, masuk neraka tetap. Walaupun mungkin pada akhirnya, mungkin pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka juga. Tapi menginap dulu, transit dulu di neraka. Transitnya nggak main-main, bertahun-tahun. Dan ada yang nggak bisa keluar. Nauzubillah, bisa ditarik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian paling bawah dari yang paling bawah, di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Walan tajidalahum nasira. Ini Allah bilang kepada Nabi Muhammad loh ini. Walan, dan tidak akan tajida engkau Muhammad mendapatkan lahum untuk mereka nasiro, penolong, satu penolong pun. Jadi kalau kita munafik diancam oleh Allah dengan ayat ini, jangan sampai kamu menjadi orang munafik sampai mati. Jangan sampai. Kalau sekarang munafik masih dimaafkan karena masih hidup, masih bisa istighfar. Kemarin melakukan perbuatan orang munafik. Orang munafik kan tanda-tandanya ada 4. Mangkunna, barang siapa yang adalah arbaun. Ada 4. Man, barang siapa yang kunna, adalah keempat-empatnya itu, fihi, ada pada dia, fahuwa munafiqun kholison, maka dia adalah orang munafik tulen, orang munafik asli. Apa tandanya? Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji mengingkari janji. Bilang 19 juta lapangan pekerjaan, mana sampai 2 tahun belum ada. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tumina, dan apabila dipercayai, diamanati, khona, berkhianat, mengkhianati yang memberi amanat. Ini misalnya saya diberi amplop nih sama orang-orang ini misalnya ya. Orang ngasih amplop pada saya. Pak Ustaz, titip amplop ini ya untuk si fulan. Terus uang itu saya pegang, ya. Terus saya kantongi, saya bawa pergi. Saya munafik itu. Kalau begitu itu. Ya. Atau saudara jadi ketua RT, ketua RW ya, ketua kepala kelurahan, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur sampai Presiden. Dikasih kepercayaan oleh rakyat untuk menggunakan sumber kekayaan Republik Indonesia ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak dilaksanakan. Yang diberi kemakmuran orang-orang tertentu saja. Itu munafik juga. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, ayat ini mengingatkan kepada kita. Ingat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Wah, neraka ada 7 tingkat, yang paling bawah itu yang paling panas, paling gelap
itu. Walan tajidalahum nasira, dan tidak akan engkau mendapati untuk mereka satu penolong pun wahai Muhammad, illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka telah bertobat. Dulu munafik, kemarin munafik, sekarang bertobat, tidak buat amalan munafik lagi. Kan munafik tadinya ada 4, idza hadasa kadzaba, apabila bicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji menyelisih janji, wa idza akhlafa, wa idza tumina, dan apabila diamanati khona, berkhianat, wa idza khosoma fajaro, dan apabila bersaing dia curang. Pemilu curang, pilkada curang, apalagi main bola curang, apalagi kalau main judi curang enggak? Itu lain urusan itu. Judi aja nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya naudzubillah misalnya dalam keadaan munafik, Allah kasih kesempatan. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri dari munafik kembali menjadi baik. Wa tasimu billah, dan mereka berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah itu apa maksudnya, nanti kita lihat ya. Wa akhlasu dinahum, dan mereka mengikhlaskan amalan agama mereka, mengikhlaskan amalan mereka lillah, kepada Allah. Fa ulaika, maka itulah mereka ma'al mu'minin, nanti akan bersama orang-orang beriman di dalam surga. Wa saufa yu'tillahu, dan kelak Allah akan memberi al-mu'minina, kepada orang-orang beriman, ajron azima, balasan yang besar. Ayat 144 dan ayat 155 dari surat An-Nisa ini, kalau kita tengok tafsirnya dari kitab tafsir apa ya yang gampang di sini, tafsir jalan lain aja deh. Nah, surat An-Nisa ayat 144 dan seterusnya tadi. 150 berapa tadi, Mas? 154 ya? 100 berapa tadi? 55. 145. Ya, ini loh. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fiddarki, di dalam ad-dar dijadikan al-makan, di tempat al-asfal, yang paling bawah, minan nar, dari neraka, wa huwa qa'ruha, dan tempat yang paling bawah adalah tengah-tengahnya, bagian paling dalamnya, jurangnya yang paling dalam. Walan tajidalahum nasira, dan tidak akan engkau Muhammad mendapatkan untuk mereka satu penolong pun. Nasran dijadikan manian, orang yang bisa mencegah, menghalangi, minal azab, dari azab kepada orang munafik tadi. Lalu ayat berikutnya, illalladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertobat. Bertobat minan nifak, dari kemunafikan. Kemarin munafik, tapi sekarang enggak. Itu namanya bertobat. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Memperbaiki maksudnya memperbaiki amalahum, amalannya dia perbaiki. Kemarin amalannya amalan orang munafik, sekarang enggak, amalannya orang beriman. Wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh. Tasamu menjadikan wasaku, berpegang teguh, berpegang dengan kokoh billah, kepada Allah, artinya berpegang kepada ajaran Allah, pada Al-Qur'an ini. Wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan agama mereka lillahi, hanya untuk Allah, mengikhlaskan agama mereka minar riya, dari perbuatan riya, pamer. Jadi kalau beramal jangan pamer, karena orang munafik itu orang yang suka beramal, suka beribadah, tapi pamer ibadahnya. Itu munafik itu, kita jangan begitu. Udah diam, jangan kita menceritakan amalan kita kepada orang, kalau bisa jangan. Kecuali dalam rangka memberi nasihat kepada anak, kepada orang yang perlu dinasihati. Ya.
Jadi kata Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka yang telah bertobat dari kemunafikan tadi akan bersama orang-orang yang beriman. Fima yu'taunahu, bersama orang-orang beriman kepada apa yang mereka orang beriman diberinya oleh Allah. Apa yang diberikan kepada orang beriman oleh Allah akan diberikan juga kepada mereka orang-orang munafik, dengan catatan, dengan syarat waktu matinya sudah tidak jadi munafik lagi. Gitu loh. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah akan memberi kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Pahala yang besar itu fil akhirati, di akhirat sana. Apa itu? Wa huwal jannatu, dan dia adalah surga. Nah, kembali ke surat An-Nisa tadi. Ini loh, ya. Sesungguhnya orang-orang munafik ini tadi, ya, lalu ditutup ayat ini dengan ayat berikutnya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, tiadalah akan berbuat Allah itu bi'adzabikum, dengan mengazab kalian. Allah tidak akan mengazab kalian in syakartum, jika kalian semua bersyukur, wa amantum, dan jika kalian semua beriman. Jadi ada dua syarat yang harus kita jalani agar Allah tidak mengazab negara kita dengan azab yang menyusahkan kehidupan kita. Syaratnya adalah beriman kepada Allah, menjaga keimanan kita, dan membuktikan keimanan kita dengan amal-amal soleh, perbuatan yang baik-baik. Lalu jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Bangun tidur bersyukur, buka puasa bersama bersyukur, buka puasa sendiri-sendiri juga bersyukur. Dapat duit sedikit atau banyak bersyukur. Dapat bagian zakat mal, zakat fitrah bersyukur. Nah, dapat kenaikan gaji bersyukur, dapat THR bersyukur. Jangan bilang apa THR masuk gini, ya Allah. Lah cari uang susah, ya cuma segitu dapatnya. Masih untung dapat uang daripada enggak dapat. Itu loh, ya. Jadi kalau kita selalu beriman dan selalu bersyukur, Allah enggak akan menghadap kita. Ini yang ngomong Allah sendiri loh. Ini di ayat yang ke-447. Kalau di Kementerian Agama di halaman 101 ini. Al-Quran halaman 101. Kita lihat nih 101. Ini ayatnya ya. Kementerian Agama RI nih. Al-Quran Kementerian Agama RI. Oh, di halaman sebelahnya. Sini kali. Ini apa ini? Nah, ini dia. Sungguh, satu bab yang tadi dibaca. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tadilahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kamu ini Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad enggak bisa nolong. Apalagi orang tua kita, apalagi bapak ibu kita, apalagi tetangga kita, apalagi orang lain. Nabi itu loh manusia yang terbaik, enggak bisa nolong kok. Orang munafik yang mau dimasukkan ke neraka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, wa tasamu bihablillah, dan berpegang teguh pada agama Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, bukan karena riya. Ya. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, ya. Wa saufa yu'tillahu ajran 'azima, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman setelah munafik. Maka Allahu bi'adabikum, Allah tidak akan menyiksamu. In syakartum, jika kamu bersyukur, wa amantum, dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah itu maha mensyukuri, maha mengetahui. Ini Kementerian Agama punya terjemahan. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu syakiran, maha mensyukuri, maha menerima kasih. Allah tuh paling pinter.
berterima kasih pada manusia. Jadi Allah itu berterima kasih kepada kita loh, bersyukur. Kalau kita mau sholat tuh Allah berterima kasih. Padahal Allah nggak perlu sholat kita. Kita yang memerlukan sholat kita. Tapi Allah mensyukuri, menerima kasih. Aliman, dan Allah Maha mengetahui. Nah, kita kembali ke surat yang dibicarakan di awal mula tadi, yaitu surat As-Sajdah tadi itu ya. Ini ya. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Sudah jelas ya. Turunnya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, dari Allah Tuhan seluruh alam. Am yaqulu naftara, apakah mereka berkata Muhammad itulah yang membikin Al-Qur'an? Bukan, Al-Qur'an ini bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bagaimana mungkin bisa membuat sebuah buku besar 30 juz? Nulis aja nggak bisa, baca aja nggak bisa kok Nabi. Dulu orang Mekah menuduh Quran ini bikinan Muhammad, kata mereka. Bal, bahkan yang benar ya, huwal haqqu, Al-Quran itu kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu, ditundiro, supaya kamu Muhammad memberi peringatan kauman kepada suatu kaum yang ma'atahum, belum pernah datang kepada mereka, kepada kaum itu, min nadir, dari satu pemberi peringatan pun, min qablika, sebelum kamu, la'allahum yahtadun, agar mereka semua mendapat petunjuk. Jadi agar kita semua dapat petunjuk, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita disuruh hidup mengikuti peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran, memperhatikan peringatan-peringatan dalam Al-Quran, mengikuti perintah-perintah Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Itu cara hidup yang baik dan benar, yang akan memberi kepada kita kemudahan hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.